Ya pemirsa, jelang pemilu 2024, ajang adu gagasan para capres ini mungkin saja mampu memberikan pandangan pada masyarakat terkait gagasan-gagasannya. Lalu siapakah capres yang gagasannya paling menarik perhatian masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira dan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies yang juga dosen komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad, dan juga politisi. Baik, dan kita langsung saja berbincang bersama dengan Pak Andreas. Selamat sore Pak Andreas dan Pak Nyarwi. Selamat Selamat sore, sore, Bung David. Ya, Bung Pak, David. Selamat sore. selamat sore. Saya ke Pak Nyarwi dulu. Ini Ganjar dan Prabowo ternyata mereka kompak ini menyanjung Pak Jokowi. Apakah dampaknya bagi mereka? Ya, saya kira sebagaimana sudah disimak juga ya, banyak teman dan juga terpotret data survei juga ya. Memang ada kecenderungan ya, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, ini kan dua-duanya gitu ya. Itu sering dilabeli all presidential man gitu ya, president man. Jadi kira-kira gini, tokoh-tokoh ya, pemimpin yang saat ini memang dekat dengan Pak Jokowi gitu, cuma dalam posisi yang berbeda. Ya, Pak Prabowo Menteri Pertahanan, ya menterinya Pak Jokowi. Pak Ganjar selain gubernur, gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah itu juga politisi PDIP. Nah, dua-duanya saya kira orang sering menyebutnya berebut kotel efek Pak Jokowi gitu ya. Karena kita tahu ya, Bung David, approval rating Pak Jokowi ini kan masih tinggi dan trennya cenderung naik ya. Terakhir kemarin kalau kita simak data SMRC, data LSI itu 81 sekian persen itu. Jadi saya kira memang wajar ya kalau dua-duanya juga berusaha ya. Selain memang saya lihat ya berusaha ya membaca atau menerjemahkan ya arah kepemimpinan ke depan kalau pasca 2024, pasca Pak Jokowi itu kira-kira seperti apa. Kalau kita lihat tadi ya Pak Prabowo kan fokus di hilirisasi ya yang disampaikan di forum atasnya yang kemarin itu. Bagaimana itu pentingnya, dan itu juga disampaikan Pak Jokowi. Sementara kalau kita lihat Mas Ganjar, itu kan juga fokus pada birokrasi, pelayanan, peningkatan kesejahteraan. Nah itu juga sama, itu juga beberapa agenda yang saya kira sudah lama juga ya ditekankan dan sudah banyak dikembangkan oleh Pak Jokowi, termasuk pasca pengembangan SDM, pasca pembangunan infrastruktur nantinya untuk memetik bonus demografi dan lain-lain. Saya kira Pak Prabowo juga ada beberapa poin, misalnya pentingnya pendidikan kayak tadi ya, cerita juga kalau kita lihat kemarin, misalnya bagaimana di Unhan dia berusaha berinovasi gitu ya, dengan mencari talent-talent yang bagus atau pengembangan SMA Taruna Nusantara dan macam-macam. Saya kira dua-duanya berusaha menerjemahkan hal-hal yang sudah bagus atau sudah positif yang dikembangkan oleh Pak Jokowi hari ini. Gitu. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau dilihat dari apa yang disampaikan Pak Nyarwi tadi juga bahwa suara Pak Jokowi ini kelihatannya pendukungnya diperebutkan oleh keduanya begitu ya. Nah, seperti apa pandangan PDIP mengenai suara Pak Jokowi yang diperebutkan ini melihat bahwa kemarin dua-duanya kompak nih saling ya artinya menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Ya, ini hal yang fenomena yang kita lihat sejak ya hampir setahun terakhir ini gitu. Karena ya logis saja gitu, karena tadi seperti yang Mas Nyarwi sampaikan, dengan akseptabilitas publik terhadap Pak Jokowi yang masih sangat tinggi sebagai presiden, tentu ini sangat menjadi rebutan dari para capres ini antara Mas Ganjar terutama dan Pak Prabowo. Karena dua-duanya ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tapi tinggal tentu di dalam pemilihan langsung seperti yang akan kita hadapi, tentu harus ada diferensiasi, dan di sini masyarakat tentu perlu melihat diferensiasi dari ya ketika mereka memutuskan, kan yang diputuskan satu gitu, seorang calon presiden dan wakil presiden nanti, sehingga diferensiasi dari ya, misalnya kedua pasangan yang akan merebut ini konstituennya Pak Jokowi ini, pendukung-pendukungnya Pak Jokowi ini, tentu berebutan dalam ya dengan menonjolkan apa yang menjadi ya kesamaan kita sudah lihat, tapi diferensiasinya di mana gitu. Nah di sini saya kira akan menentukan gitu. Dan juga ya sebagai bagian dari PDI Perjuangan, tentu kita akan menonjolkan
menempatkan originalitas daripada kepemimpinan yang melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ini gitu. Di sini kita lihat bagaimana pengalaman-pengalaman dari Mas Ganjar sebagai gubernur yang dalam periodisasi kepemimpinannya praktis hampir bersamaan dengan periodisasi kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Dan kalau aspek di dalam negeri tentu banyak faktor yang tentu lebih banyak atau lebih dikuasai oleh Mas Ganjar sebagai pembantu presiden yang merupakan kepanjangan dari Pak Jokowi sebagai presiden di wilayah. Tentu banyak hal-hal pengenalan terhadap situasi masyarakat di bawah, grassroots. Saya punya keyakinan Pak Ganjar akan jauh lebih memahami hal tersebut dibandingkan dengan Pak Prabowo gitu, yang adalah Menteri Pertahanan. Tentu dari segi senioritas beliau lebih senior dari segi usia, tapi dari segi pemahaman terhadap masyarakat di grassroots, saya yakin Pak Ganjar punya pengalaman yang cukup, bahkan mungkin lebih banyak daripada Pak Prabowo dalam hal ini. Baik, saya ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, gimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan Pak Andreas? Khususnya tentang keunggulannya Pak Ganjar ya. Ya, pertama begini, soal diferensiasi ya, itu memang selama ini diferensiasinya belum secara eksplisit disampaikan, karena memang itu kan berusaha tanpa internal ya. Tapi dalam dialog atau diskusi APEC kemarin terkait capres itu dengan Bang Ganjar, saya kira itu sudah mulai pelan-pelan kelihatan. Yang pertama misalnya Mas Ganjar dari sisi pengalaman di daerah, banyak aspek yang disampaikan. Ya, mulai dari pelayanan, birokrasi, pelayanan publik, ya, inovasi dalam sistem. Oke, Pak Nyarwi, mohon maaf, mungkin mic-nya boleh agak didekatkan sedikit atau bagaimana? Sebab barusan putus-putus. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi diferensiasi itu sudah nampak ya. Kemudian dari tadi Mas Ganjar penjelasannya ke sana gitu ya, dari banyak hal ya, termasuk misalnya beberapa isu yang krusial ya. Dalam penanganan wadah juga saya lihat itu disampaikan gitu, terus kemudian problem dalam mengatasi tantangan transformasi digital ke depan, inovasi, penanganan inflasi dan persaingan global. Nah, Pak Prabowo juga saya kira ada kemiripan tapi dengan cara yang berbeda ya, yaitu meyakinkan bahwa Indonesia ini negara besar punya potensi luar biasa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pengembangan SDM, sumber daya alam dikelola dengan baik. Nah, seperti itu contoh, termasuk hilirisasi kemarin disampaikan seperti itu. Tetapi benar tadi mungkin ada bentar yang disampaikan Bang Andreas Suju Parera ya, soal pengalaman dan juga soal panggung ya. Memang kalau secara di dalam panggung politik ya perkembangannya, Pak Prabowo kebetulan kan jabatannya selain ketua umum partai itu terakhir kan di eksekutif kan sebagai Menteri Pertahanan. Memang di sini tentu berbeda ya, saya lihat ya. Menteri Pertahanan itu kan banyak berkait dengan isu-isu yang makro ya, soal pertahanan negara. Sementara Mas Ganjar diuntungkan dengan posisi sebagai gubernur gitu, dan itu tentu lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya di wilayahnya maupun di beberapa, dan sekarang di era media sosial semuanya juga responnya itu panggungnya bukan hanya di wilayah tersebut, tetapi juga meluas ya, tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin bisa terbaca dari dunia. Nah ini juga memang saya lihat ya, diferensiasi itu sebenarnya secara tidak langsung juga ditentukan oleh panggung mana yang atau posisi apa yang didapatkan atau yang diemban ya oleh masing-masing tokoh ini ya. Nah, kalau Pak Prabowo memang tentu saja ya banyak pada level politik nasional, dan ini kadang-kala ada bagusnya juga karena bisa mengepres atau merespon isu-isu yang sifatnya makro bersama dengan Pak Jokowi ya, termasuk lebih sering bersama Pak Jokowi misalnya terlihat ya secara umum dengan media misalnya. Nah dibandingkan Mas Ganjar misalnya begitu. Tetapi sisi lain juga kalau kita lihat kepemimpinan politik itu kan makin bawah, dia harus makin berurusan dengan hal yang mikro dan makin lokal juga. Nah ini juga keuntungan juga bagi Mas Ganjar ya, lebih dekat, lebih berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan saya lihat juga cukup intens memanfaatkan platform sosial medianya ya. Nah di sini, dan saya lihat ini juga tadi beberapa hal ya, perbedaan posisi atau jabatan yang diemban oleh dua tokoh ini juga nantinya saya lihat menjadi pola yang kemudian menentukan cara bagaimana mendekati atau merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah ini juga misalnya contoh Mas Ganjar sebenarnya lebih mudah ya, karena
dalam arti isu-isu itu ada istilah isu ownership ya, David ya. Kandidat itu bisa memilih beragam jenis isu. Dan di daerah itu isunya itu pasti banyak sekali. Dari isu pendidikan, ekonomi, lapangan kerja, apa saja banyak sekali rentangnya. Sementara ada kesulitan rentang isu ownership sebenarnya pada konteks Pak Prabowo. Karena dalam jabatannya sebagai Menteri Pertahanan misalnya, ya tentu akan membuat narasi yang sifatnya akan cukup panjang kalau menjelaskan pertahanan misalnya sampai ke pangan dan sampai ke pendidikan. Ya ada, tetapi tentu butuh jembatan-jembatan narasi yang lebih panjang. Nah ini juga saya kira dua hal yang mungkin bisa menguntungkan atau menjadi keterbatasan dari kedua-duanya. Tapi kalau overall dua-duanya punya potensi sebagai tokoh atau figur yang diterima atau istilahnya populis ya dalam masyarakat. Dan kebetulan juga dua-duanya juga saya lihat punya platform yang berdekatan ya, misalnya dengan visi nasionalismenya, kemudian juga dengan visi membangun Indonesia gitu ya, melanjutkan dengan Pak Jokowi juga. Cuma memang kemudian yang membedakan nantinya ya David ya itu pada style personal dan kepemimpinan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi itu saya kira nanti akan makin mempertajam diferensiasi itu. Selain nanti ke depan akan dari posisi yang akan diambil ketika merespon isu atau kebijakan-kebijakan yang akan muncul selama fase menjelang Pilpres mendatang. Ya, bagaimanapun juga harus ada diferensiasi nanti ya supaya masyarakat bisa lebih bebas memilih, lebih jelas gitu arahnya kemana. Saya kembali ke Pak Andreas. Pak Jokowi kan selalu narasinya adalah meneruskan ya apa yang sudah dikerjakan, dan Pak Ganjar juga menekankan soal IKN. Lalu seberapa yakin Anda bahwa Pak Ganjar ini juga bisa membangun IKN atau membuat proyek IKN ini jadi berhasil gitu? Karena ini IKN ini bukan hal yang mudah, apalagi bicara soal investor, bicara soal hukumnya dan segala hal yang lainnya begitu ya. Banyak stakeholder yang dilibatkan. Seberapa besar keyakinan Anda di situ? Ya, di sini tentu itu tadi faktor kepemimpinan dan juga tentu kepercayaan baik di dalam negeri maupun ya kepercayaan internasional gitu. Dalam hal ini ketika kita bicara investasi, kalau kita bicara investasi dari luar, tentu faktor kepemimpinan nasional dan tingkat kepercayaan dari masyarakat internasional, terutama masyarakat ekonomi, terus kemudian masyarakat investor-investor dunia, bagaimana mereka melihat pemimpin ini dan tingkat kepercayaan atau trust terhadap pemimpinan domestik, pemimpinan Indonesia ke depan, itu akan ikut menentukan sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan IKN tersebut gitu. Sehingga di sini bagaimana ya para kontestan ini, dan saya yakin ya tentu masing-masing punya kemampuan untuk meyakinkan itu gitu. Dari sudut Pak Ganjar tentu dengan pengalaman-pengalaman beliau di pemerintahan di tingkat provinsi tentunya di Jawa Tengah, dan pengalaman-pengalaman bagaimana ke tingkat grassroots. Tapi juga kita tahu bahwa sebagai seorang gubernur, beliau juga mempunyai relasi-relasi secara internasional dengan ya misalnya masuknya investasi-investasi ke Jawa Tengah gitu, di mana di situ gubernur tentu mempunyai peran penting dalam mensukseskan itu gitu. Nah saya kira dari aspek itu Mas Ganjar mempunyai pengalaman yang komplit untuk meyakinkan baik secara ke dalam domestik maupun dalam hal keluar bagaimana dengan investor-investor yang akan diundang atau akan melanjutkan berinvestasi di IKN nanti. Karena itulah kunci daripada ya kalau saya lihat sekarang ini kan bagaimana pemerintah berupaya untuk meyakinkan investor-investor asing untuk terlibat, sehingga kita tidak harus terlalu banyak menggunakan APBN untuk pembangunan IKN. Nah di sini faktor kepemimpinan dan trust baik dalam negeri maupun internasional itu akan menentukan suksesnya IKN ke depan. Baik, sempat juga salah satu baca pres kan Pak Anies Baswedan menekankan tentang pemerataan pembangunan, termasuk salah satunya mungkin elektrifikasi yang belum terlihat, sehingga
di beberapa wilayah begitu yang kemarin juga sempat ditunjukkan oleh beliau. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap pemerataan pembangunan di era Jokowi ini? Apakah Anda setuju ada yang memang wilayahnya yang belum terjangkau begitu atau bagaimana? Saya daerah pemilihan saya itu NTT di Flores ya, dengan banyak pulau-pulau. Dalam waktu 6-7 tahun terakhir ini, saya melihat perubahan yang cukup signifikan di dalam ya itu tadi elektrifikasi wilayah-wilayah. Saya masih ingat dan mengalami 5 tahun yang lalu itu kalau Anda ke Kupang, ke hotel, itu di hotel-hotel itu pasti masih ada lilin. Lilin itu disiapkan bukan untuk orang berdoa gitu, tapi lilin itu disiapkan ketika terjadi ya, berat-beratnya mati lampu di kota Kupang itu, ibu kota provinsi gitu. Tapi sekarang tidak lagi gitu, karena sudah rata Pak di seluruh wilayah Kupang. Ya, kalau di Kupang ya, kalau di kota-kota praktis tidak ada masalah lagi. Tapi saya tahu juga masih di tiap kabupaten itu masih ada beberapa desa, beberapa wilayah memang masih masih belum terjangkau listrik. Tapi dari segi persentasenya, kalau saya bisa ambil secara pukul rata di atas ya 80%, itu 80 hampir 90% itu semua desa itu terjangkau listrik sekarang. Dan itu suatu perkembangan yang luar biasa gitu untuk ya wilayah seperti NTT yang sekian lama ya kami mengalami ya listrik itu merupakan barang yang mewah gitu, masyarakat di desa terutama. Dan ini suatu hal yang patut harus dilanjutkan sehingga ya saudara-saudara kita yang di daerah terutama di pedesaan itu juga mengalami kemerdekaan, karena selama ini kalau misalnya kami berkunjung ke daerah, mereka bilang bapak kami ini merdekanya cuma siang aja, malam kami belum merdeka. Indonesia 70 ya sekarang 77 tahun merdeka, tapi kami hanya merdeka siang, kalau malam kami belum merdeka. Itu contoh misalnya. Tapi sekarang hal itu sudah jauh berubah. Jauh berubah ya. Kalau air juga sudah ini ya, sudah mudah juga di sana atau bagaimana? Atau masih ada persoalan karena kita masih tahu, banyak. Karena ya persoalan di daerah itu adalah ya, listrik, air bersih dan infrastruktur jalan. Ini tiga aspek ini yang yang masih harus banyak pembangunan yang dilanjutkan di wilayah-wilayah tersebut gitu. Karena memang itulah tulang punggung daripada pembangunan kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur grassroots gitu. Ya baik, saya ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, bagaimana tanggapan Anda melihat apa yang mungkin juga kemarin dipresentasikan oleh Pak Anies dan yang secara tidak langsung itu juga menyeratkan bahwa masih banyak PR dari era Pak Jokowi begitu? Bung David, saya sendiri itu malah agak terkejut ya dengan opening materi yang disampaikan Mas Anies ya di acara Apeksi itu. Karena yang ditunjukkan itu istilahnya peta Indonesia ketika malam, dan itu soal belum pemerataannya itu ya. Kemudian ini kan saya lihat ada visi yang secara implisit ya, istilahnya tidak tersurat, tapi tidak tersirat, tidak tersurat tapi tersirat. Bahwa Mas Anies ini saya lihat juga sejalan dengan ide yang dulu diusung Pak Jokowi ketika misalnya membangun Indonesia dari pinggiran, misalnya pemerataan, jangan javanisasi saja untuk pembangunan, tapi harus merata seluruh Indonesia, kan gitu. Dulu masih ingat kalau kita lihat nawacita itu. Jadi saya kadang melihat apakah ini menandakan bahwa ide atau visinya Mas Anies sendiri itu tidak jauh-jauh amat dari apa yang pernah dimimpikan Pak Jokowi, itu satu. Ataukah ini bagian strategi di mana di mana approval rating Pak Jokowi yang tinggi itu juga kemudian mempersempit pilihan-pilihan visi yang akan ditawarkan oleh Anies Baswedan, kan gitu. Sehingga kemudian mendekat pada visi yang sebenarnya sudah lama pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi, kan gitu. Tapi apapun itu, saya lihat ini juga menarik. Jadi terkesan mengulang lagi nggak itu kira-kira? Bukan melanjutkan, tapi pada mengulang begitu ya visi yang dari makanya awal. Makanya ini pertanyaannya adalah ini perubahan redaksional saja gitu. Karena kan visinya perubahan gitu ya, dengan substansi yang hampir sama gitu, atau ada tawaran perubahan yang mungkin lebih substantif, kan gitu. Misalnya contohnya gini ya, saya lihat juga soal IKN ya.
saya tidak melihat ada penolakan eksplisit ya dari semua capres itu soal visi IKN gitu ya. Tapi masing-masing saya lihat ada visi ingin membangun Indonesia yang lebih baik kira-kira gitu. Tetapi yang mungkin agak missing atau belum dirancang. Tadi Bang Andreas Hugo Parra sudah menjelaskan juga, atau saya menambahkan saja ya. Memang ada trust leadership itu penting, setuju saya. Kemudian keyakinan bagaimana investor itu kemudian melihat Indonesia, prospek Indonesia di kawasan Indonesia domestik maupun posisi Indonesia di Asia Pasifik sebagai hubs, creative hubs gitu ya. Dan IKN menjadi kota masa depan. Nah ini saya lihat juga penting ya, karena menarik investor ini visi capres juga ke depan saya kira perlu diformulasikan dan disampaikan ke publik juga, sehingga publik juga bisa melihat apa saja yang bisa kemudian menjadi daya tarik. Salah satunya ya, Bung David ya, itu para capres-capres kalau bicara bagaimana menarik investor, meyakinkan trust tadi, itu juga bagaimana formulasi city branding ya, branding IKN. Dan juga city branding di Indonesia, kota-kota. Ini kan kayak forum Apexi kemarin itu kan forumnya pimpinan kepala daerah ya, wali kota, kepala daerah Indonesia gitu, bupati. Nah di sini saya kira juga hal yang penting mulai dipikirkan ya, dan termasuk apakah di RPJPM kita masuk ya, daerah juga masuk. Nah saya kira city branding ini perlu menjadi strategi. Tadi misalnya di materinya Mas Ganjar itu menarik kerjasama Jateng dengan kota di Korea gitu ya, yang disampaikan di kemarin itu. Kemudian juga misalnya bagaimana strategi kultural ya, Korean Wave itu. Jadi seperti sister city begitu ya? Betul, dengan memanfaatkan kemampuan budaya sebagai basis branding sekaligus untuk kemampuan menarik ini kan gitu, orang berinteraksi dan berinvestasi seperti itu. Ya baik, terima kasih. Ini sayang sekali waktunya sudah habis, Pak Nyarwi. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, Pak Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, dan juga Pak Andreas Parera, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat sore, sekali lagi salam sehat selalu.